Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Kaifa halukum? Berjumpa kembali bersama Bapak pada video pembelajaran kali ini. Bapak akan menjelaskan tentang salat idain. Di antaranya salat Idul Fitri, baik waktu dan tempat pelaksanaan, kemudian perbuatan sunnah, tata cara pelaksanaannya, dan hikmah salat Idul Fitri. Sebelum Bapak menjelaskan lebih lanjut, seperti biasa, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, kita telah berdoa. Mudah-mudahan pembelajaran kita ini mendapatkan keberkahan dari Allah. Allah telah memberikan banyak keistimewaan kepada umat Islam. Di antaranya keistimewaan itu adalah diberikannya 2 hari raya, yaitu hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Kedua hari raya tersebut disebut dengan Idain. Seluruh umat Islam selalu menyambut kedua hari raya tersebut dengan melaksanakan salat 2 rakaat. Salat Idain atau salat 2 hari raya hukumnya adalah sunnah muakkad. Kata Idul Fitri sering kita dengar pada saat umat Islam merayakannya. Id berarti kembali, sedangkan Fitri berarti suci atau bersih. Jadi arti kata Idul Fitri adalah kembali menjadi suci. Umat Islam di seluruh dunia merayakan Idul Fitri setiap tanggal 1 Syawal. Selain Idul Fitri, umat Islam juga menyambut hari raya Idul Adha atau biasa disebut dengan hari berkurban. Kita disunahkan untuk melaksanakan sholat Idul Adha pada tanggal 10 Zulhijjah dan melaksanakan kurban bagi yang mampu tentunya. Bagaimana ketentuan sholat kedua hari raya tersebut? Ikuti lebih lanjut pembahasannya yang Bapak akan jelaskan. Yang pertama adalah sholat Idul Fitri. Dalam pembahasan mengenai ketentuan sholat Idul Fitri meliputi kedudukan, waktu, dan tata cara pelaksanaan Idul Fitri. Yang pertama, kedudukan sholat Idul Fitri. Dalam ajaran Islam, sholat hari raya Idul Fitri memiliki kedudukan yang sangat penting. Terbukti dari hukum mengerjakan sholat Idul Fitri adalah sunnah muakkad, yakni perbuatan sunnah yang dikuatkan. Artinya Rasulullah SAW selalu mengerjakan setiap tahun. Yang keduanya, waktu sholat Idul Fitri. Mungkin kalian sudah tahu kapan umat Islam melaksanakan sholat Idul Fitri. Jadi sholat Idul Fitri dilaksanakan pada waktu duha. Tepatnya sholat Idul Fitri dilaksanakan pada tanggal 1 Syawal setelah menjalankan ibadah puasa Ramadan selama 1 bulan. Sholat Idul Fitri hanya dikerjakan 1 kali dalam 1 tahun. Oleh sebab itu, umat Islam jangan sampai menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Yang ketiganya
Tempat pelaksanaan sholat Idul Fitri. Pelaksanaan sholat Idul Fitri boleh diadakan di masjid atau di tanah lapang. Bahkan Nabi Muhammad SAW pernah melaksanakan keduanya, yaitu pernah salat di masjid, pernah juga sholat Idul Fitri di tanah lapang. Keduanya memiliki pertimbangan masing-masing bagi penyelenggaraan sholat Idul Fitri. Tempat pelaksanaan sholat Idul Fitri di tanah lapang diharapkan para perempuan yang sedang haid dapat hadir ke tempat sholat untuk mendengarkan khutbah sehingga syiar Islam tampak semarak. Atau karena banyaknya orang dan ada masjid terlalu kecil. Nah, sebaiknya apabila keadaan tidak memungkinkan karena hujan, sholat Idul Fitri boleh dilaksanakan di masjid. Yang keempatnya adalah tata cara sholat Idul Fitri. Di dalam pelaksanaan sholat Idul Fitri, persyaratan sama dengan sholat lainnya, seperti badan harus suci, berpakaian bersih dan suci, menghadap kiblat dan menutup aurat, serta masuk pada waktunya. Antara sholat wajib dan sholat sunnah banyak kesamaannya, baik tata cara maupun bacaannya. Yang membedakan hanya niat dan rakaatnya. Nah, bagaimana dengan tata cara sholat Idul Fitri? Tata cara sholat Idul Fitri yang perlu dipahami umat Islam adalah sebagai berikut. Yang pertama, sholat Idul Fitri dilaksanakan secara berjamaah. Yang keduanya, sholat Idul Fitri yang dilaksanakan di masjid, para jamaah disunnahkan mengerjakan salat tahiyatul masjid 2 rakaat. Akan tetapi apabila dilaksanakan di tanah lapang, tidak ada salat sebelum salat Idul Fitri diselenggarakan. Kemudian yang ketiganya, dikumandangkan azan atau iqomah untuk memulai salat Idul Fitri. Yang keempatnya, sholat Idul Fitri dikerjakan dengan 2 rakaat. Kemudian yang kelimanya, berniat sholat Idul Fitri. Niat sholat Idul Fitri boleh dibaca di dalam hati, boleh juga dilafalkan. Apabila dilafalkan, niat sholat Idul Fitri berbunyi sebagai berikut: usolli sunnatal li'idil fitri rakaataini lillahi ta'ala. Artinya, saya berniat sholat Idul Fitri 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Kemudian yang selanjutnya, yang keenamnya, setelah membaca doa iftitah, sebelum membaca surah Al-Fatihah, diteruskan takbir sebanyak 7 kali pada rakaat pertama. Kemudian membaca tasbih, tahmid dan takbir di antara beberapa takbir. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian selanjutnya imam membaca surah Al-Fatihah dan surah lain dalam Al-Quran seperti surah Al-A'la, dan dibacakan secara zahar atau keras sehingga didengar oleh makmum. Dilanjutkan melakukan gerakan ruku, i'tidal, sujud pertama, duduk antara 2 sujud, sujud kedua, dan bangun atau berdiri untuk rakaat keduanya. Kemudian pada rakaat kedua dibacakan takbir sebanyak 5 kali. Seperti tadi, dilanjutkan dengan membaca tasbih, tahmid, takbir di antara beberapa takbir. Kemudian imam membaca surat Al-Fatihah dan surat lainnya dalam Al-Quran, seperti pada rakaat keduanya surah Al-Ghasyiyah, tentunya secara
zahar sehingga didengar oleh makmum. Kemudian melakukan rukuk, i'tidal, sujud pertama, duduk antara dua sujud, sujud kedua, dan duduk tahiyat akhir. Diteruskan dengan salam. Selesai sholat, dibacakan khutbah Idul Fitri yang berisi nasihat, ajaran-ajaran Islam lainnya, dan pesan-pesan untuk kebaikan. Nah, selanjutnya ketika khotib sedang berkhutbah, jamaah hendaknya memperbanyak takbir. Dan terakhir setelah khutbah diakhiri, doa bersama dilanjutkan dengan saling bermaaf-maafan, baik kepada kerabat, keluarga maupun handai tolan lainnya. Nah, itulah diantara tata cara sholat Idul Fitri. Nah, itulah diantara ketentuan sholat Idul Fitri. Demikian yang bisa Bapak sampaikan pada video pembelajaran kali ini. Terima kasih telah menyimak. Ditutup dengan doa akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.